Hapus perda penghambat pembangunan, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Dirjen Oda Kemendagri Sony Sumarsono. Pak Sony, ini kalau kita bicara soal tadi dikatakan bahwa paling tidak ada 3 ya yang mengapa perda-perda ini masih harus segera dihapuskan. Karena ada perubahan regulasi, ada putusan MK dan ada diskresi daerah yang kadang-kadang tidak sesuai gitu ya dengan rujukannya, target atau rencana pemerintah pusat gitu. Nah, ini kalau misalkan soal revisi undang-undang. Apakah memang tidak ada satu saluran itu kan artinya payung hukum sudah tidak ada gitu kan bagi perda-perda itu. Apakah tidak ada satu saluran kepada daerah yang mengatakan bahwa perda-perda yang terkait dengan undang-undang ini sudah tidak berlaku? Apakah bagaimana sebetulnya Pak Sony? Gini Mas Andi ya, jadi ini soal struktur regulasi, penyusunan regulasi. Sebenarnya sebuah regulasi itu normatif formalnya kalau sudah diundangkan ya melalui berita lembaran negara ya sudah dianggap semua tahu kan gitu seolah-olah gitu. Tapi itu formalnya. Itu legalistik formalnya. Tapi sebenarnya kita dari Kementerian Dalam Negeri sudah mengantisipasi hal itu. Ketika sebuah peraturan pemerintah nasional itu kemudian berubah seperti Undang-Undang Pemda berubah dari 32 menjadi 23. Itu kan membutuhkan sekian peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah itu selesai butuh waktu 1,5 tahun atau 2 tahun. Ini biasanya dibuat seperti itu. Seperti Undang-Undang 23 aja kita butuh 30 peraturan pemerintah. Misalnya 28 peraturan pemerintah. Kemudian 2 Perpres dan 6 Permendagri. Kan luar biasa banyak. Repot benar sebetulnya. Banyak. Ini aturan pelaksanaannya sudah banyak di sini. Nah, ini kalau perda menunggu ini kan lama banget. Betul. Nah, berarti di sini undang-undang sudah berubah, perdanya belum berubah. Inilah menjadi konflik di daerah. Nah, itu dia maksudnya. Nah, akhirnya itu terjadilah, lalu kemudian semacam quote and quote perda bermasalah. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat menjembatan ini, Kementerian Dalam Negeri lalu keluarkan namanya surat edaran untuk transisi petunjuk dalam proses pengalian perubahan undang-undang ini, termasuk pengalian kewenangan. Nah, transisi inilah kemudian dijadikan dasar untuk mulai melihat kembali perda-perda untuk mulai menyesuaikan. Itu saya kira. Itu kan menarik sebetulnya. Seperti Pak Presiden kemarin sampai bilang bahwa udah nggak perlu dikaji lagi, langsung dihapus saja. Ini kan sebetulnya untuk menghindari proses yang terlalu lama gitu, dan ya bukannya berbelit-belit tapi memang prosesnya lama gitu kan biasanya untuk mencabut perda itu. Artinya gini maksudnya Pak Sony, apakah memang untuk mencabut perda harus menunggu peraturan-peraturan pemerintah itu ketika undang-undangnya sudah direvisi atau diubah atau dibatalkan segala macam? Tidak bisakah itu langsung secara otomatis perda tidak berlaku? Begini, kalau itu tidak, karena efeknya banyak sekali. Perda itu punya efek terhadap pendapatan asli daerah yang di dalam struktur APBD sangat nampak di situ menjadi pendapatan pertama, toh. Nah, karena itu kalau sekali perda dihapus, nanti efeknya kan komplikasinya luar biasa. Karena termasuk itu, pembangunan di daerah juga. Termasuk pembangunan di daerah. Minimal itu, oleh karena itu kita memberikan ruang. Pengertian tidak jangan dikaji oleh Pak Presiden itu biasanya kalau perda mau dibatalkan itu ada studi 1 tahun dulu oleh lembaga studi yang sangat luar biasa, dari mulai ke lapangan survei sampai ke paparan. Itu pengertian dikaji dalam konteks ini kita review dulu, ada konsultasi pusat daerah, kemudian kita identifikasi. Nah, untuk inilah untuk mempercepat dan memenuhi perintah dari Bapak Presiden, kita sudah keluarkan Peraturan Mendagri nomor 80 tahun 2015 tentang evaluasi peraturan daerah. Jadi artinya hukum daerah sudah keluarkan. Artinya kan sebetulnya bagi masyarakat gitu ya, ketika dia tahu undang-undang ini dihapuskan, dia ingin berinvestasi atau apapun di daerah, dia tahu bahwa undang-undangnya sudah dihapus, tapi kok perdanya ini masih berlaku. Ini kan menjadi masyarakat jadi, loh ini gimana sih? Sebetulnya kan menjadi pertanyaan sebetulnya di publik. Ini terjadi memang, karena itu kita berikan sebuah surat edaran sifatnya transisi. Jadi contoh konkret, misalnya izin pertambangan. Itu kan dulunya menjadi kewenangan kabupaten kota. Setelah kemudian oleh Undang-Undang 23 ditarik menjadi kewenangan provinsi, akhirnya perda kabupaten kan mandul. Sementara kabupaten sendiri kalau mengeluarkan perizinan untuk investor, dia
jelas merasa tidak lagi diberi kewenangan oleh undang-undang. Oke. Berhenti dia. Provinsi untuk memberikan perizinan dia belum siap karena P3D-nya masih di kabupaten belum diserahkan. Jadi ini provinsi belum siap, sementara kabupaten kota juga merasa tidak punya kewenangan. Ini yang kemudian kita atur dengan surat edaran sifatnya transisi, sementara tetap harus ada langkah-langkah yang dilakukan itu. Ini sehingga untuk mengurangi kesenjangan atau kevakuman dalam proses pelayanan kepada publik. Pak Sony, ini ada satu penelpon dari Wonosobo. Pak Toto, selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi. Silakan Pak. Iya. Tanggapannya. Ini gini, kalau masalah perdagangan, izin itu ya, perda itu ya, itu mah harus disederhanakan kalau saya ngomong. Karena apa? Saya pengalaman mengurus HO itu ya Pak, itu kan 5 tahun sekali, iya kan? Itu HO itu kalau HO izin perdagangan aja kan nggak mengganggu sebetulnya gitu loh. Itu dengan itu izin tetangga kiri kanan ya, kecuali kalau HO-nya itu istilahnya usaha yang kira-kira mengganggu tetangga kiri kanan, itu boleh lah kita nyadari ya. Tapi kalau yang namanya perdagangan cuman dagang biasa, kelontong biasa, itu yang diminta izin tetangga kiri kanan, belakang ya, terus lagian minta KTP, minta itu tetangga kan juga kadang-kadang kan sulit juga gitu loh. Nah, jadi kita terbentur di situ, akhirnya kita itu mencari tetangga kadang-kadang di luar kota, kita nggak bisa ketemu lama, otomatis kan kita nggak bisa ngurus izin gitu loh Pak. Kita mau bayar aja sulitnya kayak gitu Pak. Gitu loh. Apalagi kalau kita nggak bayar itu bayarnya sulitnya kayak gitu. Itu izin kayak gitu tuh yang nggak perlu sebenarnya kan nggak usah, kecuali kalau izinnya itu memang mengganggu kiri kanan, tetangga kiri kanan, itu boleh lah. Kita mengerti. Kalau nggak ada yang ganggu, cuman dagang kelontong aja, masa kita ganggu? Itu aja sulitnya minta ampun, Pak. Oke, baik, gitu Pak Toto. Terima kasih banyak. Makasih. Ini satu contoh konkret dari masyarakat langsung. Pak Sony, ini soal HO. Saya tahu pernah ngurus juga soal HO nih, Pak. Gimana nih Pak Sony? Pak Toto. Apakah ini salah satu perda yang juga mungkin akan dihapus? Itu target pertama itu. Itu target pertama. Oh, mungkin ini kabar gembira bagi Pak Toto ini. Itu target pertama kita. Semua yang menghambat iklim investasi ya, itu yang di daerah terutama, itulah sasaran utama kita juga untuk harus dihapuskan. Setidak-tidaknya kita pangkas jalur birokrasinya. Nah, harus kita bedakan mana persyaratan pokok, mana yang sekedar tambahan dan seterusnya. Jadi ini semuanya perintah Bapak Presiden. Termasuk yang soal itu, maaf, ya. Saya potong. Termasuk soal ini kan dia kan harus periodically. Harus izin lagi. Apakah itu juga termasuk? Sebenarnya esensinya sama dengan KTP saja. Kalau umur sekian udahlah nggak perlu ngurus KTP sampai seumur hidup. Nah, esensinya juga sama. Jadi kita pun kira-kira hal-hal yang memang tidak perlu periodically tiap tahun, tiap 5 tahun itu juga harus kita lihat kembali. Jadi intinya penyederhanaan itu baik dari segi prosedur, ya, step-stepnya, jenjangnya maupun waktunya dan urgensinya. Untuk apa kita di renewal per tahun, per 5 tahun kalau toh pada akhirnya itu tidak dibutuhkan dan menghambat. Seperti Pak Toto dari Wonosobo tadi, pengalaman HO, jangankan Pak Toto, saya pun juga pernah juga mengalami yang sama. Artinya psikologi itu sudah sangat dirasakan oleh publik ya, terutama mengenai HO dan seterusnya. Banyak hal-hal yang sebenarnya publik merasa saya hanya pedagang kelontong saja kok sampai ngurus KTP kiri kanan, ruwet lah kira-kira. Saya kira itu bisa dipahami dan ini bagian daripada hal yang harus kita lihat kembali untuk kemungkinan penghapusan prosedur-prosedur yang tidak diperlukan sehingga iklim investasi bisa diciptakan. Karena di dunia ini perizinan di Indonesia ini prosesnya itu paling birokratis. Dan ini membuat Bapak Presiden juga kecewa melihat situasi bahkan seperti ini. Kalau kita melihat izin berusaha di Indonesia itu urutannya 109 ya. Nah, ini luar biasa sebetulnya. Makanya itu harus kita pangkas semua. Bahkan tetangga kita Singapura untuk tingkat ASEAN nomor 1 gitu kan. Itulah, kita juga iri juga sebenarnya. Tapi kita padahal bisa. tetangga sebelah itu. Nah iya, kita harusnya bisa. Terima kasih Pak Toto. Nah Pak Sony, ini kabar gembira buat Pak Toto dan juga mungkin beberapa orang yang sering bermasalah dengan hal-hal seperti ini. Pertanyaannya kemudian, kapan perintah presiden itu akan dilaksanakan? Ya, baik. Sebenarnya hari ini, kebetulan saya ke sini. Hari itu ada konsinyasi, 2 konsinyasi. Satu, seluruh biro hukum di Indonesia sekarang kumpul di Bogor. Kemudian untuk melakukan listing pemahaman, ada sebuah instruksi ini untuk dijabarkan sebenarnya masing-masing kontribusi mana perda-perda yang dihapuskan.
Jangankan 3.000, sudah ada forumnya. Mana-mana perda yang harus dihapuskan artinya ini bukannya sudah ada 3.000 yang harus dihapuskan atau? Nah, bukan, artinya dari 3.000 itu kan lebih dispesifikan lagi. Karena kita punya kini lebih dari 3.000. Lalu kemudian ada prioritas. Karena penghapusan perda itu ada proses. Nah, ini kan mesti ada skala prioritas. Yang prioritasnya apa? Yang tadi Pak Toto sampaikan tadi. Yang menghambat investasi itu mesti harus yang pertama kali kita prioritaskan. Nah, ini sekarang kumpul. Kemudian ada tim lagi konsinyasi untuk kemudian menangani Binwas, karena perda-perda itu nyambung dengan KL terkait. Kementerian Sektor Teknis, ada PU, Kehutanan, Perdagangan. Nah, ini kan mesti harus juga dikonsolidasikan, jangan sampai gara-gara perda dihapus, kepentingan teknisnya jadi nggak berjalan di daerah. Jadi ini yang butuh waktu. Jadi dua fokusnya. Jadi ini memang melakukan identifikasi keseluruhan yang dihapus, ini adalah pertimbangan bidang teknis. Tidak perlu kajian, tapi minimal dilakukan review lah, paling tidak gitu. Ada target kapan ini akan bisa langsung diimplementasikan, Pak? Kalau ini sesegera mungkin ya, ini kan perdanya sudah ada, Permendagri sudah keluarkan, Bapak Menteri sudah keluarkan, saya kira luar biasa, peraturan Mendagri nomor 8 baru kemarin, ini kita sosialisasikan dulu, kita dengan menggunakan proses elektronik semuanya. Jadi kita sebut dengan e-perda. Jadi elektronik perda, jadi konsultasi kalau dulu orang berbondong-bondong ke Jakarta, wirawiri naik pesawat bolak-balik, sekarang tidak. Sekalian belanja-belanja cukup ya belanja-belanja. Sekarang sudah pakai elektronik, kemudian registrasi, sudah nggak perlu lagi datang, pakai e-registration. Jadi semua kita simplifikasi, semua prosesnya baik IT sehingga lebih efisien. Dan artinya itu terkait pembuatan perdanya, Pak? Ya. Terkait perda yang akan dihapus ini, kapan proses penghapusan ini akan dilakukan? Segera setelah forum ini di Puncak, karena saya datang ke sini, udah jelas kita akan action target keseluruhan. Saya kira kalau ini bulan Februari, seluruh 3.000 itu mungkin kalau dari segi proses instruksinya 1 minggu, 2 minggu itu ada work plan yang lebih jelas. Bulan Maret, April sudah mulai eksekusi penghapusan. Terus kemudian mana yang bisa langsung dihapus, mana yang masih perlu review sedikit dan seterusnya, sehingga baik 3.000 ya mudah-mudahan lah di tahun 2016 ini tuntas semua. Baik, Pak Soni, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya.